Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Berjumpa kembali pada pelajaran elektronika pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan alat ukur avometer, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan avometer pada selektor ohm, ya. Oke, langsung saja. Ini sudah saya siapkan avometer. Ya, sudah saya siapkan avometer. Ini saya perbesar ya skalanya supaya kelihatan. Nah, ini saya juga sudah menyiapkan resistor sebagai media atau komponen yang akan diukur, ya. Pada penggunaan avometer kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan selektor pada posisi ohm, ya. Pada posisi ohm ini di sini ya, ini simbolnya di sini ohm, kelihatan nggak? Nah, itu simbolnya ohm di sini. Pada selektor ohm ini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, kali 10 kilo. Pada selektor penggunaan pada posisi ohm ini nanti kita akan untuk mengukur resistor ya. Mengukur resistor. Nah, mungkin yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kalibrasinya, terus mengukur dan pembacaan hasil pengukurannya. Oke, ini ya. Sebelum menggunakan avometer, terutama pada posisi ohm, ada baiknya langkah yang pertama adalah melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah untuk memastikan jarum avometernya pada posisi 0. Soalnya kenapa kalau nggak pada posisi 0, hasil pengukurannya pasti nanti tidak akan akurat. Ya. Ingat, selektor ohm 0-nya adalah posisinya di sebelah kanan. Ini ya. Jadi kalibrasi ini adalah untuk memastikan avonya siap digunakan dan untuk supaya akurat, hasil pengukurannya menjadi akurat. Coba kalau jarumnya nggak berhenti di posisi 0, berarti kan hasil pengukurannya nggak valid ya. Misalkan kita akan menggunakan selektor pada posisi kali 1. Ini ya, kali 1. Langkah yang harus kita lakukan adalah kalibrasi. Kalibrasi langkahnya adalah probe avonya ini disilangkan. Ya. Nah, terus di sini ada knob ya, ini 0 ohm adjustment atau 0 ohm adjustment. Nah, ini tinggal kita putar sampai jarumnya benar-benar pada posisi 0. Ya, pastikan harus pada posisi 0. Begitupun kalau kita menggunakan selektor yang lain. Selektor kali 10 misalkan sama, kita harus mengkalibrasinya lagi. Setiap ganti selektor harus kita kalibrasi lagi. Sama ya, disilangkan. Nah, itu kan berbeda. Sudah ngelewatin 0. Jadi kalau tiap ganti selektor itu ya harus dikalibrasi. Kalau ganti selektor lagi, ya harus dipasin lagi ya. Kalau ganti selektor dia masih posisinya pada posisi pas 0, ya nggak usah dikalibrasi. Tapi pastikan setiap kita mengganti selektor, terutama pada posisi ohm, itu harus dikalibrasi. Oke, kita langsung akan gunakan untuk mengukur resistor ya. Saya sudah menyiapkan resistor sebagai bahan atau komponen yang akan diukur untuk peragaan. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah resistor ya. Yang pertama ini gelang warnanya, kelihatan nggak? Kameranya kurang fokus.
Ini yang pertama resistornya, gelang warnanya ini saya sebutkan saja, mungkin di kamera kurang jelas ya. Saya sebutkan saja resistor yang pertama, saya gambarkan. Gelang warna pertama, gelang warna kedua, gelang warna ketiga, gelang warna keempat. Gelang warna pertama itu coklat, gelang warna kedua hitam, gelang warna ketiga merah, gelang warna keempat emas. Ini ya. Gelang warna pertama coklat itu 1, hitam itu 0, merah itu dikali 100, emas itu 5%. Jadi nilai resistornya ini itu sama dengan 1000 ohm 5%, atau 1 kilo ohm 5%. Nah, alat ukur di sini untuk membuktikan nilai tersebut benar akurat 1000 ohm enggak sih gitu. Atau misalkan kurang dari 1000 ohm atau lebih dari 1000 ohm, dia melewati toleransi 5%-nya tadi enggak sih gitu. Jadi kita harus ukur. Nah, langkah yang kita gunakan adalah selektornya. Kalian bisa menggunakan posisi kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, atau kali 10 kilo. Yang penting hasil pembacaannya enak dibacanya atau enggak susah gitu ya. Kita coba gunakan kali 1 dulu. Kali 1 kita kalibrasi. Setelah ada posisi 0. Nah, terus kita ukur. Untuk mengukur komponen, ada baiknya tangan jangan menyentuh kedua probe ya. Jadi salah satu saja. Misalkan tangan kiri kayak gini yang memegang probe dengan kakinya, yang satu jangan ikut menyentuh probe atau kakinya. Nanti akan mengurangi keakurasian pengukuran. Kita ukur. Nah, geraknya kan sedikit. Kalau geraknya sedikit, mungkin kalian susah membacanya. Kalian boleh mengganti selektor. Kalibrasi lagi. Nah, kemudian kita ukur lagi. Nah, itu berhenti di angka, sebentar. Nah, ini ya. Hasil pengukurannya berhenti di angka 100. Cara membacanya adalah yang ditunjuk jarum, berarti tadi di angka 100 dikali 10. 100 dikali 10 adalah 1000. Berarti nilai yang terukur ini benar 1000 ohm ya. Nah, berhenti pas di angka 100. Coba kita ganti selektor yang lain. Kita kalibrasi. Kita ukur lagi. Nah, sekarang kalau ganti di selektor 100, berhentinya kira-kira di angka mana? Kita coba buktikan ya. Kelihatan ya? Berhenti di angka 10. Cara pembacaannya sama seperti tadi ya. Jadi selektor yang digunakan dikalikan angka yang ditunjuk oleh jarum. Itu untuk penggunaan ohm. Selektor ohmmeter. Jadi adalah cara pembacanya angka yang ditunjuk oleh jarum dikalikan dengan selektor. Tadi berhenti di angka 10. 10 dikalikan 100, 1000 ya. Sama. Coba kita gantikan selektor 1000. Kita kalibrasi. Berhenti di angka 1 ya ini. Berhenti di angka 1.
dikalikan 1K. 1K itu 1000. 1 kali 1000 ya 1000 ohm. Berarti nilai resistor yang terukur ini dengan nilai yang seharusnya tercantum menurut gelang warna ini sesuai. Jadi seperti itu ya cara menggunakan avometer. Coba kita gunakan resistor satu lagi. Kita baca gelang warnanya. Di sini gelang warnanya saya bacakan saja karena mungkin di kamera kurang jelas. Yang pertama coklat, hitam, coklat. Emas. Coklat 1, hitam 0, coklat dikali 10. 5%. Ini adalah 100 ohm, 5%. 10 dikali 100 ya. Ya udah, berarti 100 ohm. Coba kita ukur. Kita gunakan kali 1 sama seperti tadi. Dikalibrasi. Jadi tiap kita menggunakan selektor itu harus dipastikan dikalibrasi. 100 dikalikan 1, 100 ya, ini menunjuk angka 100. Coba kita ganti selektor 10. 10 ya selektornya. Menunjuk angka 10, 10 dikali 10 berarti 100 ya. Kita gunakan selektor 100. Oh, jadi kalau menggunakan selektor 100 ini kurang bisa terbaca ya karena mendekati angka 0. Jadi cukup kita gunakan selektor kali 1 atau kali 10. Jadi intinya cara membaca penggunaan selektor ohm ini adalah sorry. Coba bentar dulu. Oh ya, maaf. Selektor 100 berhenti di angka 1 ya, ini kalibrasi mungkin belum tepat ya. Tadi melenceng hampir masuk ke selektor K1K jadi mendekati 0. Ya, 1 dikalikan 100 hasilnya 100. Jadi cara pembacaannya adalah angka yang ditunjuk oleh jarum dikalikan dengan selektor yang digunakan. Ya, cukup bisa dipahami. Oke, kalau nanti bisa dipahami, nanti saya akan memberikan soal latihan angka yang ditunjuk jarum berapa dan selektor yang digunakan berapa. Nanti kalian kerjakan hasilnya, itu menunjukkan hasil berapa. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan pada kesempatan pertemuan hari ini. Ya, nanti soalnya akan saya kirimkan dan kalian kerjakan kemudian dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.